Di Terobosan saya sering mengeritik loh, waktu saya Pemda di Terobosan itu dari tahun 2003. Saya sering mengeritik KKS, tapi nggak akan ada orang pergi pukul-pukul. Karena bilang kenapa mau dipukul, Pemda orang Sulawesi. Sekarang kami mengajak kepada teman-teman semuanya untuk sama-sama menyimak tentang masa kejayaan, masa keemasan KKS, terlebih lagi di mana hal ini disaksikan langsung oleh Anda, Ustaz Andi Ridwan dan Kak Syamsul Nasir. Ini kami persilahkan dulu kepada ya, mereka langsung. Ya. Iya, yang jelas ini sejarah yang berbicara ya. Iya. Kalau kita kembali lagi ke tipikal orang timur itu, khususnya kita orang Sulawesi ya, tanda kutip. Itu yang pertama itu memang di dalam kearifan lokal kita itu memang selalu ada semangat untuk jangan pernah menjadi ata di kampung orang. Ata itu dalam artian jangan pernah, kalau bahasa milenialnya, jangan menjadi jongos di kampung orang. Kalau kamu mau ke kampung orang, kamu harus jadi pemimpin di kampung itu. Saking harusnya, kalau memang nggak bisa menjadi pemimpin di orang baik, jadi pemimpin di orang jahat. Contoh ini doktrin ya, doktrin. Tapi tentu karena kita notabene belajar Islam, ya tentu kita tidak menjadi preman di sini atau gangster begitu. Nah dari sini kita tidak heran. Jadi di saat geliat organisasi itu sudah hidup di Kairo, contoh pertama dulu kan organisasi mahasiswa yang pertama itu HPMI namanya, Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia. Itu zaman masih Prof. Shihab itu masih anggota HPMI pada waktu itu, dan banyak lagi dokter-dokter yang lain. Nah pada waktu itu HPMI hingga tiba pada tahun 80-an, saya kurang tahu pasti tahun berapa sejarahnya, itu ribut antar ideologi Pancasila dengan asas ketuhanan, ribut-ribut di situ. Nah sementara kan kita kan Pancasila kan sebenarnya juga itu hanya khilaf lafzi saja, hanya perbedaan istilah saja. Sementara Pancasila ya ketuhanan juga. Iya, kalau kita notabene orang Islam ya ketuhanan diartikan ya tauhid kan. Untuk semuanya. Nah, sejak itu karena ribut-ribut, bahkan kalau kita dengar sejarah, saya dengar langsung kepada waktu beliau Allahyarham Dr. Nur Samad dulu kan, beliau adalah local staff dan penasihat kita di sini. Tidak sempat berinteraksi ya. Saya datang ke Mesir tahun 2001, beliau sudah local staff pada waktu itu sampai beliau pulang. Pak Nur Samad tahun berapa datang lokal? Homestad ya, diplomat pada waktu itu. Nah beliau biasa bercerita kalau kita kumpul-kumpul, apakah kita ke rumah beliau atau beliau yang datang ke KKS, beliau cerita pada waktu itu orang memang siap untuk gara-gara memperjuangkan, karena ada orang yang memang ya manusia begitu ya. Jadi pasti ada perbedaan lah. Jadi dan itu memang sudah sunatullah. Jadi perbedaan pendapat itu wajar, sudah sunatullah. Jadi walau Allah, jika seandainya Tuhan mau, pasti tidak ada pertentangan. Tapi itu sudah sunatullah, pasti ada pertentangan. Nah pada waktu itu ada yang melihat kalau katanya ini mau diganti menjadi asas tunggal, ini diganti dengan Pancasila, saling tikam pada waktu itu. Tapi pada waktu itu muncullah pertama, dia orang timur kan. Orang timur itu kita itu pertama dikenal dengan neraka pemberani. Selama itu betul-betul kita lihat kita berani di sini bukan dalam arti sesuatu yang berani karena serampangan. Kita berpikir kita berani karena kita benar. Nah Pak Nur pada waktu itu dia bilang ini benar kalau diganti Pak. Akhirnya dia sekarang kita tetapkan HPMI ini tetap asasnya asas Pancasila, dan itu tidak bertentangan kalau kita mengatakan asas tunggal atau asas agama, tidak, sama saja. Kalau ada yang berani silahkan datang ke sini. Nah pada waktu itu berdirilah PPMI, dan yang menjadi ketua PPMI pertama adalah Bapak Nur Samad. Jadi perjuangan jadi PPMI itu kalau kita baca sejarah ini terlupakan sejarah itu pertaruhan nyawa. Karena asas dan prinsip sebenarnya. Nah ini pertama. Terus yang kedua kita lihat lagi pada waktu itu, makanya kita sampai sekarang nggak heran ya, senior kita dulu
mungkin baru sampai saat ini kita belum ada sih yang mengalahkan Bapak Prof. Quraish Shihab dalam istilahnya itu produktif di dalam melahirkan karya-karya tulis. Kenapa? Karena memang zaman beliau itu dunia tulis menulis itu di Kairo mandek. Ditambah lagi memang perkuliahan tidak mengharuskan kita ada pembuat makalah sehingga kita tidak terlatih untuk menulis. Sejak saat itulah, nah sekarang ada senior kita pada waktu itu namanya Syarifudin Abdullah. Beliau bersahabat dengan salah seorang orang Madura dari Posgama pada waktu itu bernama Tabrani Sabirin. Beliau mengatakan, wah kayaknya kita harus menerobos ini. Orang-orang lulusan Mesir nggak tahu, pulang memang hebat dalam oral, hebat berbicara, tapi tidak ada yang punya karya tulis. Nah inilah dasarnya, kalau begitu kita buat deh, kita buat terobosan. Jadi yang berinisiatif dan mendirikan itu adalah orang kita, orang Sulawesi, orang KKS bernama Syarifudin Abdullah. Sekarang beliau homestaf ya? Iya, sekarang diplomat di Den Haag Belanda. Saya pernah komunikasi beliau waktu baru pertama beliau aktif di Facebook dan saya ini minta pertemanan. Beliau sedikit cerita tentang sejarahnya dan saya perkenalkan diri. Saya pernah jadi kamera terobosan Kak, ini tahun 2003 saya. Oh iya. Jadi beliau cerita dari sejarahnya itu kan dulu. Jadi katanya menulis itu adalah berpikir secara sistematis. Jadi kalau Anda bisa menulis, insya Allah Anda akan bisa berpikir dengan sistematis. Jadi beda orang yang pandai menulis dan orang yang tidak pandai menulis. Orang yang pandai menulis pasti insya Allah dia tidak lompat-lompat, dia runut. Nah ini salah satu pesan beliau. Kembali kepada permasalahan. Jadi kalau kita lihat masa kejayaan itu pertama ya, orang-orang kita itu memang suka mendobrak, berinisiatif dan selalu berpikir untuk kemajuan dan kebaikan bersama. Dan itu seterusnya. Nah masuk kembali, saya bicara secara pribadi ya, saya kan datang ke Kairo itu tahun 2001. Nah 2001 itu sudah masa-masa di mana kuliah organisasi memang ramai. Banyak sebenarnya hal-hal yang mendukung kenapa kita suka berkumpul. Pertama zaman itu kan beda zaman sekarang kan, anak sekarang kan semuanya dulu itu kan enggak, kalau kita mau ke warnet dengan uang mana, zaman dulu itu belum ada handphone, masih dihitung jari yang punya handphone. Sebelum 2003 itu hanya orang-orang tertentu yang punya HP. Hanya orang kaya, orang tajir. Kemudian kita mau cari uang susah karena belum ada ATM kan. Menelpon ke kampung susah, pakai Minatel beli 20 won. Hal-hal itu langsung habis putus. Berkembang lah banyak, kalau kita cerita kita di luar pembahasan ya. Sejarah itu banyak sekali kita kisah-kisahnya itu. Makanya itu yang membuat kita sering berkumpul. Selain juga memang kita jumlahnya beda dengan sekarang ya. Dulu kan cuma 200-an lebih lah. Terus terkait tempat juga, dulu kawan-kawan terfokus rumahnya di sekitar Bawabat, Hatta Jami, Musallas, Tajamu Awal, Katamia. Beda dengan sekarang mungkin 80% di Takasa ya, jauh dari sekretariat. Enggak apa-apa bikin komunitas lagi di sana, dan di sana juga menyebarkan virus positif, jangan virus negatif. Nah kalau kembali ke saya di KKS itu menjadi pengurus datang 2001 dan saya langsung memang dijemput ya. Pada waktu itu Kak Samsir Nasir bersama Ustadz Ilasyadi yang jemput saya. Saya nggak dikenal, nggak orang kenal di sini. Ada keluarga, pada waktu itu baru saja operasi Om Nusul. Dijemput, akhirnya saya dibawa ke IKKAS. Jadi rumah pertama yang saya injek di bawah 2 IKKAS, dibawa oleh Kak Samsir Nasir. Setelah itu datang ada Kakanda Kudai, sekarang dosen di Ciputat. Beliau yang ajak saya. Jadi hari pertama saya langsung injak KKS. Nah pada waktu itu yang ketua KKS dia sekarang di Departemen Agama Sulawesi Barat, Kanda Samsumarlin Tabrani. Pada waktu itu ada pinisi yang terbit, ya Pak saya bantu. Nah saya pengalamannya di situ. Saya tahu bagus katanya anak baru ini, baru hari pertama katanya sudah mau. Nah sejak di situ apa yang kita kenal tentang Sulawesi di Indonesia, tentang KKS di Indonesia, di sini harus berubah drastis. Pada waktu itu saya kan termasuk angkatan orang-orang yang dapat beasiswa Al-Azhar lewat via Depak ya. Jadi pada waktu itu kita akrab, kita ada 100 orang atau 99 orang. Tiba di sini karena sekalinya kita masuk ke KKS, akhirnya orang menjauh dari teman kita. Kita kan akrab di Indonesia, sampai semuanya menjauh. Wah, nanti katanya orang sudah. Bahkan kalau gitu kita di jalan,
Kita kenal akrab di mobil 80 coret waktu itu. Kadang orang bilang 80 copet. Zaman dulu, sekarang udah jarang ya, zaman dulu. 80 coret pada waktu itu, kalau kita akrab, pas tiba-tiba dari mana? Nah, orang KKS, tiba-tiba langsung menjauh. Aduh. Saya di kerukunan, bahkan di angkatan itu, di alumni, bahkan tapi sebenarnya menjauh itu kalau mereka tidak kenal kita. Tapi di saat kita bergabung dalam satu komunitas, orang-orang luar nggak mau kalau bukan orang Sulawesi yang duduk di jabatan itu. Pertama dia bilang ke orang Sulawesi yang jadi ketua kita di angkatan ini. Makanya dulu rata-rata ketua angkatan alumni orang Sulawesi. Bahkan beberapa organisasi ini, baik organisasi kemahasiswaan, bahkan organisasi kepenulisan, itu rata-rata diisi dengan teman-teman kita orang Sulawesi. Selain memang karena pertama mereka ada rasa untuk kepemimpinan itu, dan memang mereka berkualifikasi bisa memimpin, itu yang pertama. Yang mau dihidupkan itu, kita tidak mau menjadi orang yang the second, kalau bisa menjadi first, gitu kan. Terus yang kedua, teman-teman itu memang ada juga keuntungan dari teman-teman kita yang saudara kita dari luar. Kalau kita orang Sulawesi, insya Allah kita aman. Di Terobosan saya sering mengeritik loh, waktu saya Pemda di Terobosan itu dari tahun 2003, saya sering mengeritik KKS, tapi nggak akan ada orang pergi pukul-pukul. Karena bilang kenapa mau dipukul, Pemdanya orang Sulawesi. Zaman dulu. Cuma kadang aduh anggota boleh, kenapa tulisan dibiarkan mengeritik? Nggak apa-apa, kan nggak apa-apa saya juga. Kenapa dibiarkan lolos? Bukan dibiarkan lolos, saya memang yang kasih tulis itu Kak. Oh begitu, tapi kan ada nilai positifnya toh. Oh iya, nggak apa-apa sih, yang penting nggak kurang ajar. Kita ditegur begitu dulu. Nah itu kisah. Jadi ini salah satu. Terus yang kedua, udah berangkat dari sini karena kita sering berkumpul bersama. Akhirnya itu kan KKS ramai itu. Saya 3 tahun ya, dari zaman Pak Samsu Marlin, zaman Pak Tajudin, saya menjadi pengurus harian tinggal di KKS. Jadi saya di Buus tapi tinggal di KKS juga. Dan yang paling puncak itu zaman Fahri Tajudin Mahdi itu, setelah sekarang Kiai di Mandar, pesantren Salafiyah itu, beliau jadi ininya, tapi saya tangan kanannya pada waktu itu, sekaligus ketua tim penerbitan dan pers pada waktu itu. Jadi tapi pada waktu itu saya juga sebagai bendahara harian dan kepala rumah tangga, jadi yang atur masalah masakan makanan dan atur kalau ada orang tamu ini menunya apa, karena memang kegiatan hampir tiap hari kita ada kegiatan. Dan memang tamu ramai, paling orang datang hanya datang mungkin main gitar atau apa kegiatan juga banyak kan pada waktu itu. Apalagi banyak pada waktu itu memang banyak event-event yang pertandingan, dan kita tidak ingin semuanya semangat ya. Tidak ingin kalau kita tidak menang dalam pertandingan. Oh, semangat itu yang ada. Bukan hanya pertandingan, di perkuliahan juga kita tidak ingin kalau bahkan ya kita hitung sampai sekarang orang berprestasi itu kebanyakan orang Sulawesi pada waktu itu. Nah, itu pengantar dari saya. Nanti mungkin pengalamannya Kanda Nasir juga pasti lebih menarik lagi. Yang mungkin tidak. Iya, yang mungkin didapat. Oke, saya lanjut. Saya datang tahun 2000 ya, tahun 2000. Kemudian waktu itu saya tinggal di Makrama Bed, satu rumah dengan ada namanya Usman Jide, orang Sopeng, dan kebetulan juga kakak kelas saya di pesantren Asri. Dan ada Suwardi dan Ustaz Hasanuddin yang sekarang buka pesantren di Kertari. Kemudian ada Kak Andi Kadir kita yang sejak tahun 2001 pindah ke Singapura karena mendapat tawaran untuk menjadi staf di sebuah jamiah Islamiyah di Singapura. Oke. Kita dulu ya di KKS ya selalu datang ya, selalu setiap acara, bahkan ya sebelum mulai acara kita sudah di sana karena selalu bantu masak. Bahkan dulu bukan hanya buka puasa mingguan yang biasa dipos oleh para sehat kita, tapi ada harian. Hariannya. Jadi harian. Jadi kita ya jam 10 pagi itu sudah di KKS itu bantu untuk potong-potong bahan-bahannya. Kemudian ya setelah buka puasa itu biasanya Madam Lawal langsung nanya, besok mau buka puasa apa lagi, mau dibuahin apa lagi besoknya. Itu ganti ya, ikan, kepiting, ayam, daging, dan itu sebulan itu. Jadi kita hampir tiap hari datang bantu-bantu. Ya mungkin dari situlah dilihat bahwa ini rajin bantu-bantu, sehingga ada beberapa senior kita yang
kakak kelas ya, ada yang biasanya masa ke KKS yang kita istilahkan dulu sebagai muhandis atau muhandisah, itu kadang kalau ditawari memasak jawabannya cuma satu, saya mau datang memasak dengan syarat 3 orang ini datang bantu saya. Saking kuat. Jadi saya mau datang, jadi ada namanya Ustazah Nur Dalia ya, orang Sopeng. Sekarang di bagian LPM LP2M WIM Parepare. Jadi jawabannya saya mau datang masa, yang penting 3 orang ini datang bantu saya. Disebutkan saya satu sama Mas Andi, satu lagi Ustaz Samsudin, pimpinan kampus. sekarang udah jadi pimpinan kampus di apa? Kampus Putri Mangkoso, Lampang ya. Jadi sudah kia di sana. Sekarang kami berdua masih di sini. Masih diaspora. Nah dari situlah karena kita sering datang bantu-bantu, akhirnya kita belajar bisa memasak. Pada waktu kita belajar masak contoh ya. Nah ilmunya langsung kita pelajari ke muhandis saja. Nah sehingga sangat berkesan sampai sekarang itu bertahan itu ilmunya. Jadi itu tidak ditulis tapi kita masih hafal. Ilmu kalau tak tahan. Kalau dibaca kurang tahan tuh. Pakai langsung dari yang kasih. Nah kemudian di antara prestasi KKS itu ya mungkin sekarang kawan-kawan ramai main bola ya, karena itu mungkin terbawa dari dulu ya. Jadi KKS termasuk salah satu keluarga yang sangat berprestasi di bidang sepak bola. Jadi sering sekali juara umum atau juara ketika ada pertandingan bola di sesama mahasiswa Indonesia di Mesir. Latihannya 3 bulan. Nah, spesialnya karena pelatihnya bukan orang Indonesia tetapi orang Afrika dari Ghana, namanya Ali. Sering dipanggil Ali Ghana. Apa namanya? Karena kita sering juara, kalau tidak salah tahun berapa ya? Itu ada rihlah gratis namanya, rihlah gratis ke provinsi Matruk. Sama itu berapa bus waktu itu? Jadi 3 bus kawan-kawan dikasih pelajaran gratis ke sana. Saya waktu itu tidak ikut karena saya kebetulan lagi liburan ke Indonesia. Setelah kita juara turnamen Indonesian Games, sebelumnya itu kan turnamen besar ya Indonesian Games. Pokoknya gengsi kita, sirik kita kalau kita tidak juara. Meskipun olahraga lain kalah, yang penting kita menang di bola. Tapi ternyata di turnamen lain teman-teman karena memang semuanya semangat ya. Jadi saya potong ke Samsul. Coba ya ingat, ada senior namanya Pak Lukman Arage, sekarang pimpinan di Alibas kan. Beliau itu pada waktu udah program doktor, tapi saking merasa memilikinya KKS dan merasa bahwasanya nama KKS ini, nama besarnya ini adalah tanggung jawab bersama kita. Kalau KKS kalah, saya juga malu kalau ditaruh orang solis ya kalah. Beliau juga turun bahkan terjun ikut menemani kita mengawas latihan dan dianggap menjadi manajer pada waktu itu. Sampai subuh di lapangan, saya juga sering ikut teriak. Kalau saya pengangkat airnya dulu, karena saya pegang uangnya kan. Dan ini kepala rumah tangga harian berubah pada waktu itu Nadi. Pak Lukman juga ikut main bulu tangkis ini kan juara bersama dengan Kiai Fahri itu. Jadi zaman dulu tuh betul-betul senior zaman dulu. Kalau pengalaman pribadi saya itu nggak tahu main bola di kampung. Ya. Kalau sudah salat asar itu ingat kapten kan? Terus kamar saya di Mempeka ya, Kapten Syauki. Oh iya. Nah, dia paling muda kan? Awet muda. Iya. Umurnya sama dengan saya. Jadi Kapten Shogi itu kita kalau udah salat asar kan biasa kalau di Mambeka itu kan ada tutor ya. Udah tutor dia pasti ke Kima itu main bola sama teman-teman. Saya nggak tahu main bola. Apa yang kerja saya hafal Quran aja. Terus zaman dulu kan hafal Quran di masjid kampus Al Hidayah itu. Tiba di masjid kok saya juga terpanggil ya. Saking euforianya itu di mana-mana itu orang kakak saya hebat main bola ya. Kita belum main bola aja, baru dengar ini lawannya orang yang kemarin-kemarin hebat, pas kita jadi mati kutu pada zaman itu. Belum main sudah ini kan kalau bahasa Rasul itu jadi diberikan round zaman dulu itu. Jadi, nah di sini
pas tahun 2003 kebetulan waktu itu saya Pemret Wawasan juga dan Pemret Terbosan, dan kebetulan pada waktu itu ketua PPMI pada waktu itu paling pertama menjadi presiden PPMI orang Sulawesi. Awalnya ketua kan, nanti sistem ada namanya yang government apa SGS. ya, SGS, orang pertama yang student government itu di Merasengan itu orang Sulawesi. Jadi presiden PPMI pertama itu orang Sulawesi. Lakin lil asaf asyadid sampai sekarang tidak ada lagi yang sama ya, orang Sulawesi terakhir yang di Pemret Terbosan saya sampai sekarang udah tidak ada lagi, nggak teman-teman wajib. Nah itu sampai di sini 3 bulan udah saya juga ikut latihan ambil dari jam 2 siang, nanti kita selesai maghrib. Jadi 3 bulan, bayangkan kulit saya mungkin sama dengan hitamnya ya. Saking karena tapi semangat dan turnamen wah jarang kalau kita kasih orang di 7 kadang 10 kadang 13, dan finalnya hasil final itu ada trofi di KKS itu, trofi diberi oleh Pak Duta Besar Baktir Ali pada zaman itu, orang Aceh. Karena kita finalnya dengan Aceh pada waktu itu, tapi kita malah 5-3 ya. Itu dan di final 5-3 luar biasa itu. Dan itu kita tadinya tidak di surga, samping buku ada di surga yang tadinya itu mahal juga di situ. Intinya saya bilang bahwa semangat memiliki itu dan semangat untuk betul-betul ingin memberikan sesuatu untuk KKS tercinta, karena kita pada waktu itu merasa KKS banyak memberikan hal kepada kita, banyak memberikan kegunaan kepada kita, dan kita juga ingin memberikan sesuatu yang berguna untuk KKS. Selain itu ya kita kemana-mana orang takut orang KKS. Orang KKS bukan takut sebenarnya, ada rasa segan juga. Tapi sekarang kalau kita ya tanda kritik ya, ini menjadi PR kita bersama, khususnya untuk penggawa kendaraan pulang. Bisa nggak menghidupkan kembali rasa kepentingan, menghidupkan kembali rasa sehingga adik-adik itu betul-betul semangat dan ingin betul-betul mengangkat lagi nama Sulawesi, dan mengangkatnya itu ya tentu dengan berperan aktif di dalam pengurusan ini. Mungkin kembali ke saudara Limra tadi. Jadi ketika Limra jadi ketua PPI waktu itu, beliau merubah istilah ketua jadi presiden. Jadi luar biasa. Dan salah satu kegiatan fenomenal waktu itu, dia mengadakan program perwakilan mahasiswa atas bantuan KBRI di fasilitasi PPI itu melaksanakan kunjungan ke gedung DPR Jakarta. Dari Mesir sini. Dari Mesir ke Jakarta, ya. Itu luar biasa dan tidak pernah terulang. Itu ada tradisi dulu. Jadi mahasiswa baru yang baru datang itu biasanya itu kesepakatan bersama bahwa selama setahun ketika ada acara di KKS pasti yang mahasiswa baru ini